Yo, what's up everyone? Welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem si bulat sempurna yang hari ini kedatangan satu buah brand dari Swedia. Kira-kira kalau dengar kata Swedia apa nih brand yang terdengar? IKEA? No, bukan. Hari ini gue tidak bakalan mereview produk dari IKEA, melainkan satu produk dari brand audio yang sebenarnya udah cukup lama nih melanglang buana. Nah, ini dia, ada namanya brand Urbanista, yang mana mereka langsung ngirimin 4 buah produk TWS langsung cuy. Mulai dari yang terbaru nih ada Urbanista Austin, kemudian my personal favorite ada Urbanista Lisbon. Terus ada juga nih TWS buat gamingnya Urbanista Seoul. Dan yang terakhir ada yang paling premiumnya nih, Urbanista Atlanta. Gimana? Udah penasaran kayak gimana sih kualitasnya? Atau mungkin justru jadi pengen jalan-jalan ke kota-kota yang disebut di sini? Kita langsung masuk aja ke videonya. Kalau boleh jujur, brand Urbanista ini baru pertama kali gue denger ya waktu mereka ngajak kerjasama. Yang ternyata setelah gue cek, sebetulnya Urbanista ini udah ada dari tahun 2010. Nah, si Urbanista ini ternyata memang baru masuk Indonesia tuh di sekitar 2 tahun ke belakang gitu. Terus kalau gue cek website resminya, produk-produk Urbanista ini lumayan lengkap loh ternyata. Mulai dari wireless headphones, wireless speaker, dan tentu TWS seperti yang bakal gue review sekarang. Yang bahkan Urbanista ini juga pernah ngeluarin beberapa produk limited edition hasil kolaborasi dengan fashion brand seperti Hugo, kemudian H&M, dan masih banyak lagi. Tapi kalau di Indonesia sendiri sih setelah gue cek memang baru produk TWS-nya aja ya yang masuk, yaitu si keempat produk ini. So, siapa tahu nanti ada produk-produk lain yang bakalan rilis. Langsung aja deh follow IG mereka di @urbanista.indonesia dan official store Urbanista di Tokopedia biar nggak ketinggalan update infonya. Kita langsung unboxing dulu dari produk-produk ini kali ya. Mulai dari si Austin, kemudian Lisbon, kemudian si Seoul, dan juga Atlanta. Yang mana ini tuh sebetulnya terbagi jadi 2 macam gitu ya. Kalau si Austin dan Lisbon ini mereka tuh pakai tipe atau model earbudsnya yang half ear. Sementara kalau buat yang Seoul dan Atlanta mereka menggunakan tipe yang in ear. Yang mana kalau secara desain, packaging, dan juga unboxing experience-nya, produknya ini gue demen sih. Kelihatan dibuat cukup niat, nggak yang asal macam produk-produk budget dari Cina gitu. Sementara kalau untuk kelengkapannya sendiri masih terbilang esensial untuk di setiap produknya. Seperti charging case beserta earbuds-nya, charging cable USB-A ke tipe C, buku manual, serta garansi selama 1 tahun. Dan tentu kalau untuk yang Seoul dan juga Atlanta, mereka tuh punya tambahan ekstra ear tips ya, karena modelnya in-ear. Tapi kalau yang Lisbon dan Austin ini nggak dapat karena mereka tipenya half ear. Nah, kalau ngomongin harga, ini cukup beragam sih ya keempat produk ini. Mulai dari yang budget nih, si Austin dibanderol di sekitaran 300 ribuan. Sampai ke si Atlanta yang hampir nyentuh 1,5 jutaan. Tapi meskipun harganya cukup jomplang, secara build quality, keempat produk ini udah bagus kok. Misalnya aja si Austin dan Lisbon yang paling murah ini, meskipun materialnya dari plastik, tapi masih tetap kerasa kokoh. Meskipun kalau coba gua shake nih ya, mau yang 300 ribuan sampai dengan yang 1,5 juta sekalipun, semuanya masih ada suara. Tapi untungnya mereka tuh nggak yang sampai nyalain earbuds di dalam case gitu, masih tetap aman kok. Tapi memang pastinya ada harga, ada rupa sih. Karena yang Urbanista Atlanta ini kerasa lebih kokoh dibandingkan yang lain. Plus untuk di bagian engselnya, yang Urbanista Atlanta ini dia kerasa lebih solid. Digoyang, digeser-geser gitu juga dia tetap nggak bergerak itu di bagian sininya, dan ada semacam kuncian gitu di bagian engselnya, jadi dia nggak gampang langsung ketutup. Lain halnya dengan yang Lisbon, Austin maupun Seoul yang nggak punya semacam kuncian di bagian engselnya. Cuma sayang kalau dari segi desain charging case, menurut gue sih masih kurang representatif ya dari nama kota-kota besar yang mereka jadikan nama artikelnya. Somehow jadi kurang ada rasa istimewa itu yang membuat si TWS ini menjadi Atlanta ataukah dia menjadi Seoul gitu. Masih kelihatan seperti TWS biasa aja dengan di bagian atasnya. Kalau yang ini ada brand Urbanista typografinya, kemudian yang ini juga di bagian atas tutup case-nya. Tapi yang gue suka adalah keempatnya sudah ada LED indikator di charging case-nya. Dan udah punya tombol MFV juga nih, kecuali untuk si Urbanista yang Austin. Nah, hal yang sedikit aneh untuk si Urbanista Lisbon, ini tuh dia di posisi
MFB-nya tuh ada di bagian bawah gitu. Jadi biasanya kan ada di depan kah, ataukah di samping, ataukah di dalam seperti yang Urbanista Seoul. Tapi kalau itu di bagian bawah bodinya itu baru pertama sih gue nemu TWS yang charging case punya MFB di bagian bawah badannya. Nggak masalah sih, cuma pengen aja nyebut soal ini. Hal baik lainnya juga semuanya sudah menggunakan port Type-C untuk chargingnya, termasuk yang Urbanista Austin juga. Dan dari segi ukuran case, semuanya udah cukup compact dan portable, kecuali si Atlanta nih memang. Yang mana seperti kita lihat ini dimensinya jauh lebih besar ya, agak sedikit handful gitu kalau dibandingkan yang Lisbon, ataukah yang Seoul, ataukah yang si Austin ini masih lebih gampang dan portable kalau yang 3 tipe ini dibandingkan yang Atlanta. Untuk bobot yang in-ear, si Atlanta dan Seoul ini, mereka keduanya cukup ringan ya, masih di sekitar 4-5 gram gitu. Tapi kalau untuk bobot keseluruhan, agak lumayan nih bedanya. Seoul di sekitar 42 gram, dan Atlanta di sekitar 58 gram. Ukuran housing earbuds keduanya masih mirip-mirip dengan nozzle dan ear tips yang berbentuk bulat seperti ini. Paling yang membedakan ada di tangkainya nih. Yang mana si Atlanta pakai typography gitu buat brandingnya dengan tangkai yang lebih panjang juga. Sementara si Seoul ini pakai logo icon Urbanistanya dengan tangkai yang lebih pendek. Plus untuk yang Atlanta ada tambahan semacam sensor in-ear detection untuk autoplay pause kalau dilepas pasang dari telinga. Untuk fittingnya baik si Atlanta maupun si Seoul ini keduanya udah kerasa nyaman di telinga. Plus daya cengkramnya itu atau gripnya tuh kerasa ngunci banget gitu ketika dipakai. Jadi keduanya gue bisa bilang cocok buat dipakai olahraga yang nggak terlalu high impact sih memang. Karena baik Atlanta maupun Seoul juga udah dilengkapi dengan IPX4 rating protectionnya. Selain itu, untuk passive noise isolation-nya juga udah cukup berasa di kedua earbuds-nya. Tapi untuk si Seoul ini gua rasain agak sedikit beda di sensasi vakumnya. Yang mana itu biasanya memang muncul kalau earbuds atau ear tip silikonnya tuh bulat sempurna seperti gua. Nah, ini tuh bisa dibilang ada jadi kayak kedap di dalam telinganya dan kadang agak bikin pengang kalau terlalu lama dipakai. Beda lain halnya dengan si Atlanta, meskipun model ear tipsnya sama ya dengan yang Seoul, tapi mungkin karena ada teknologi ANC-nya di sini, bahkan meskipun ketika tidak diaktifkan nggak ada kerasa tekanan atau vakum sensasi seperti si Seoul yang bikin pengang itu. Nah, kalau untuk Austin dan Lisbon, meskipun keduanya udah pakai model half ear, tapi langsung kelihatan banget ya perbedaannya. Untuk Austin ini tipe half ear dengan tangkai, sementara Lisbon ini half ear tanpa tangkai. Yang jujur si Lisbon ini, kayaknya dia menjadi salah satu TWS paling kecil deh yang pernah gue review di Bongkar Bro. Dari segi bobot earbuds keduanya juga terbilang ringan, masih di sekitar 3-4 gram aja, dan untuk bobot totalnya pun masih kurang dari 40 gram. Kalau dari segi fittingnya, yang Austin ini rasanya mirip dengan AirPods Gen 1-2 gitu, ada sedikit passive noise isolation dan dia terasa ringan dan nyaman dipakai lama. Plus untuk gripnya juga masih lumayan yang kram kok kalau di kuping gua. Dan bisa juga dibawa olahraga karena dia udah certified IPX4 water resistant. Sementara untuk yang Lisbon, nih kayak gini bentukannya, yang jujur waktu awal gue keluarin itu gue skeptis ya, langsung ini bakalan jatuh nggak ya kalau gue pakai gitu. Tapi setelah gue coba, ini tuh salah satu earbuds paling ringan dan paling nyaman di kuping gue. Ukurannya kecil, bobotnya ringan, dan ketika di kuping ternyata dia nemplok dengan sempurna. Yang awalnya gue pikir gampang jatuh, ternyata masih aman kok meskipun geleng-geleng kepala ataukah headbang. Kelihatannya sih karena ada bantuan grip dari si wingtip earbudsnya ini ya. Cuma sayangnya meskipun si wingtip ini bisa dilepas kalau teman-teman nggak nyaman gitu ya, tapi dia nggak ada semacam ukuran lain, jadi by default ya udah kayak gini aja ukurannya. Dan meskipun secara grip di kuping gue udah cukup nyengkram, tapi gue agak kurang rekomen buat olahraga sih karena belum ada sertifikasi IP ratingnya. But surprisingly dengan body mungil seperti ini, si Lisbon punya klaim playtime yang paling lama nih dibandingkan yang lain, yaitu sekitar 9 jam coy. Kecil-kecil cabai rawit nih, sementara yang Atlanta dan Seoul itu di sekitar 8 jam, plus kalau untuk yang Austin ini hanya di sekitar 7 jam. Tapi jujur untuk review ini gue nggak sempet yang draining test semuanya ya, termasuk si Lisbon. Nah cuma kalau ngomongin soal baterai, biasanya kan itu bakal ada pengaruh dari besaran volume yang dimainkan ya ketika dipakai yang mana. Kalau gua rasakan si Urbanista Lisbon ini agak kecil ya output volume powernya, yang mana kalau di si Atlanta terus si Urbanista Seoul ataukah yang si Austin
Ini tuh gua play 50-60% tuh udah cukup optimal keluar semua si suaranya. Tapi kalau si Urbanista Lisbon ini butuh di sekitar 80%, enggak lah, 75% sampai 85% ke atas untuk nyaman didengarkannya. Jadi mungkin playtime si Lisbon bakal sedikit di bawah klaim 9 jamnya ya, tapi harusnya sih masih bisa tembus kok di atas 5 jam. Lumayan lah. Sementara kalau untuk charging time-nya sendiri, baik Atlanta, Lisbon, Austin, mau kasih Seoul ini kurang lebih di sekitar 90 menit. Atau ya 1,5 jam untuk fully charge earbuds maupun case-nya. Lanjut ke sistem kontrolnya, yang mana keempat produk ini menggunakan sistem touch sensor. Dan selama pemakaian gue, sensornya udah cukup sensitif kok. Responnya juga udah cukup gesit. Nah, tapi secara gesture, biasanya kan kalau touch sensor tuh mulai dari single tap, double tap, triple tap, tap and hold gitu ya. Nah ini tuh kayak dibikin sengaja beda-beda gitu per setiap produknya. Kayak satu tap ini cuma ada di Lisbon doang untuk volume control, tapi dia nggak punya triple tap untuk skip media seperti yang lain. Bahkan di Lisbon ini nggak bisa buat previous track karena gesture tap and hold-nya berbarengan dengan voice assistant. Sementara di Austin, Seoul maupun Atlanta tuh masih bisa. Nah, kalau untuk Atlanta dan Seoul ini sebetulnya udah punya custom perintah ya dari aplikasi. Tapi masih terbatas hanya untuk yang triple tap-nya aja. Jadi tetap mereka tuh nggak punya akses menyeluruh untuk di si earbuds-nya ini karena somehow perintah single tap-nya itu nggak ada sama sekali gitu, nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau untuk aplikasinya sendiri, ini tuh hanya bisa diakses sama si Seoul dan Atlanta doang ya. Sementara Austin dan Lisbon belum bisa. Nama aplikasinya Urbanista Audio, udah bisa di-download di Play Store maupun App Store. Yang berfungsi untuk selain buat tadi custom triple tap di Atlanta dan Seoul, tentunya bisa juga buat untuk cek status baterai, case, dan earbuds-nya, ganti gaming mode di Seoul atau ke ganti mode ANC di Atlanta, plus udah punya equalizer preset juga nih, meskipun belum bisa untuk personal custom. Tapi di aplikasinya tuh gue nggak nemu opsi untuk firmware update ya, baik di Atlanta maupun yang Seoul. Agak sedikit aneh aja, jadi yang literally bener di aplikasinya tuh simple dan to the point aja gitu. Dan bagus sih, enak gitu dipakainya tuh, jadi lebih praktis. Plus gue nggak pernah ngalamin crash juga baik di iOS maupun Android selama pemakaian si Seoul dan Atlanta ini. Lanjut ke konektivitasnya, yang mana untuk Lisbon, Seoul, dan Atlanta dia menggunakan Bluetooth versi 5.2. Sementara si Austin yang paling murah ini menggunakan versi Bluetooth 5.3. Nah, kalau untuk audio codec sendiri, mau si Austin ke Lisbon, terus si Atlanta dan Seoul itu hanya menggunakan kodek SBC dan AAC saja. Untuk performa koneksi cukup stabil kok, tapi selama dalam jarak jangkauan untuk keempat produk ini. Dan yang gue suka, untuk pairing new device ini semuanya tinggal buka tutup case-nya aja ya, tanpa mengeluarkan earbuds-nya. Dia bakalan langsung ke detect di menu smartphone kalian, diklik terus pairing deh. Keempat produk ini juga udah support untuk single mode untuk di kedua earbuds-nya, baik yang kanan maupun yang kiri. Cuma perbedaannya ada yang istimewa nih kalau di yang Seoul dan Atlanta. Seoul dia punya low latency mode karena memang dia dibuat TWS buat gaming. Sementara kalau yang Atlanta ini dia punya multi point connection. Makanya gue bilang dia kayak lebih urban gitu buat orang-orang yang sibuk di Atlanta atau di Jakarta. Jadi yang gue perhatiin sejauh ini, Urbanista tuh kayak memang spesifik ngeluarin fitur-fitur produknya. Bukan tipe palu gada gitu, apa lu mau gue ada. Terus kalau ngomongin soal latency dari keempat produk ini sih, dengan kodek SPC AC gue rasa udah cukup baik ya. Dalam artian selama pemakaian gue tuh, gue perhatiin nggak yang delay. Memang kerasa masih delay, tapi kalau diperhatiin banget gitu ya terutama. Jadi misalnya kalau gue lagi larut dalam konten yang gue tonton di YouTube kah atau di IG kah, itu masih aman-aman aja kok. Kemudian untuk yang Seoul dengan low latency mode-nya ini katanya bisa mengurangi delay up to 70 millisecond. Yang memang cukup berpengaruh, tapi nggak yang sesignifikan itu karena memang by default dia udah cukup tipis kok delay-nya. Biar nggak penasaran, kita lihat aja kali ya latency testnya. Game mode off. Game mode on.
Lanjut ke mikrofonnya yang mana untuk si Urbanista Austin dan juga Lisbon ini keduanya menggunakan dua mikrofon per earbuds-nya dengan tipe mikrofon MEMS yang mana biasanya tuh kualitasnya lebih baik dibandingkan electric condenser yang sering dipakai di produk-produk TWS kayak gini. Nah, kalau untuk yang Atlanta dan si Seoul ini mereka menggunakan mikrofon yang sudah ada noise cancellingnya. Meskipun nggak disebut ya apakah dia menggunakan INC atau CVC atau AI algoritma yang lain. Nah, kalau dari pemakaian gua untuk rekaman suara dan juga WhatsApp call sih hasil suaranya nggak ada perbedaan yang signifikan banget ya. Suara gua terdengar agak sedikit gaung, cukup jernih sih, tapi masih kurang lepas gitu. Kemudian untuk yang Seoul dan Atlanta ini juga cukup baik dalam meredam noise ambient, sementara yang Lisbon dan Austin masih lebih tembus sih background noise-nya, karena memang tidak ada fitur untuk noise cancelling mikrofon. Biar nggak penasaran, teman-teman dengerin langsung aja kali ya untuk mikrofon tesnya. Cek cek 123 321 ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Urbanista Austin dalam kondisi hening. Cek cek 123 ini adalah hasil rekaman mikrofon dari Urbanista Austin dalam kondisi hening. Cek cek 123 321 ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Urbanista Lisbon dalam kondisi hening. Cek cek 123 321 ini adalah hasil rekaman suara dari TWS mikrofon Urbanista Lisbon dalam kondisi aman. Cek cek 123 ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Urbanista Seoul dalam kondisi hening. Cek cek 123 ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Urbanista Seoul dalam kondisi hening. Cek cek 123 ini adalah hasil rekaman dari mikrofon TWS Urbanista Atlanta dalam kondisi hening. Cek cek 123 ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Urbanista Atlanta dalam kondisi hening. Nah, seperti yang tadi gue bilang, untuk yang Urbanista Atlanta ini dilengkapi juga dengan fitur Active Noise Cancelling dan Transparency Hearing ya. Yang mana secara kekedapan, gue rasa sih masih biasa aja ya kualitasnya si Atlanta ini. Nggak yang kedap-kedap amat, meskipun dia cukup efektif dalam meredam yang low noise kayak suara kipas, suara AC. Tapi kalau buat kendaraan bermotor gitu, knalpot atau di traffic, rasanya sih kurang efektif banget ya untuk active noise cancellingnya. Yang gue suka justru adalah dari segi si transparency hearingnya. Reproduksi suaranya dia kerasa natural, cukup jernih juga, cuma masih agak sedikit kedap dikarenakan passive noise isolation dari si ear tip silikonnya. But overall bisa banget gue pakai untuk bercakap-cakap ngobrol sambil dengerin background musik menggunakan si TWS Urbanista Atlanta ini. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja kali ya untuk si sampel active noise cancellingnya. Transparency. ANC. Default. Transparency. ANC. Default. Your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Lanjut ke kualitas suaranya yang teman-teman udah dengerin barusan, yang tentunya tidak akan sama 100% kalau dengerin langsung dari sini. Gimana? Udah punya pilihannya? Mau ke si Lisbon kah? Atau ke Austin? Atau mungkin Atlanta atau Seoul yang teman-teman suka? Kalau dari segi spesifikasinya sendiri, untuk yang Atlanta, Seoul, dan Lisbon ini menggunakan dynamic driver berukuran 10 mm. Sementara yang Austin dia menggunakan driver berukuran 13 mm. Dan untuk sound signature-nya sendiri, kalau Atlanta, Seoul, dan Austin ini kerasa V-shape dan warm gitu ya. Tapi kalau yang Lisbon ini agak sedikit lebih bright rasanya.
Dan jujur kalau dari keempat produk ini sih gue lebih paling demen sama si Urbanista Seoul atau yang Atlanta ya. Karena mereka paling mahal, jadi lebih mewah rasanya. No, bercanda kok. Alasan gue lebih suka mereka karena mereka berdua ini tipe in-ear. Jadi hasil suaranya kerasa lebih baik dibandingkan Austin dan Lisbon. Atlanta dan Seoul ini punya bass yang cukup powerful dan dominan dengan karakternya tuh yang boomy tipis-tipis gitu, tapi menyelimuti hampir keseluruhan frekuensi. Detail dan clarity bassnya juga udah cukup baik, sub bassnya juga cukup kerasa deep dan rumbling. Paling di bagian mid bassnya aja sih untuk si Atlanta dan Seoul ini yang agak kurang impactful, kurang berasa tendangannya ataukah tamparannya gitu, jadi kayak kurang greget kalau dengerin lagu EDM, padahal dia kerasa boomy dan juga menyelimuti tadi, tapi kurang upbeat aja rasanya. Nah, kerasa bedanya baru di bagian vokalnya nih, yang mana kalau Atlanta dia terdengar lebih intimate dan natural, tapi agak kurang lepas meskipun gak yang sampai boxy gitu rasanya. Sementara kalau yang Seoul ini justru vokalnya kerasa lebih airy, cuma di kuping gua agak kurang intim rasanya. Tapi kalau untuk bagian instrumen, keduanya baik si Atlanta maupun si Seoul ini udah cukup baik kok, detail clarity-nya dapat, separasinya juga cukup rapih, masih cukup enak lah semuanya. Di bagian treble juga keduanya masih mirip-mirip rasanya. Treble-nya cukup presence, intensitasnya juga kerasa pas, impact-nya juga empuk, nggak yang berasa nusuk bahkan di volume tinggi sekalipun. Plus untuk micro detail dan detail dari spark and shimmer juga kedengaran pas untuk memperkaya rasa. Meskipun buat selera gue agak sedikit kurang panjang. Selain itu dari segi teknikalitas, mulai dari sound staging, kemudian separasi, dan juga imagingnya, Atlanta dan Seoul ini memang unggul ya. Dalam artian mereka kerasa lega dan juga akurat untuk pinpointnya baik secara vertikal maupun horizontal. Plus untuk si separasinya juga kerasa lebih rapi. Lain halnya dengan si Lisbon nih, yang justru treble-nya kerasa lebih extend dan agak intens. Jadi meskipun terdengar renyah dan garing, kalau di volume tinggi tuh dia bakal kerasa agak nusuk. Di bagian vokalnya juga kelihatan jadi highlight utama si Lisbon ya, karena di kuping gue agak terdengar maju dan terlalu intim. Plus agak kurang kerasa natural aja untuk si vokalnya kalau dibandingkan dengan yang si Atlanta dan juga Seoul ini. Begitu pula dengan si instrumennya ini yang meskipun dia kerasa detailnya keluar, clearnya gitu, tapi agak kurang natural aja rasanya. Ya mungkin karakter si Lisbon ini yang mana bright dan dia extend dan juga garing ini ada pengaruh dari intensitas bassnya yang kurang berasa. Jadi dengan model half ear dia yang seperti ini, somehow di telinga tuh fittingnya mempengaruhi banget terhadap si kualitas suara yang dihasilkan. Gimana kalau posisi nozzle-nya nih pas di kanal telinga, bassnya tuh bakal kerasa cukup kok. Cukup deep, cukup powerful, cukup impactful. Meskipun memang nggak yang se-booming Atlanta dan Seoul ya. Justru gue lebih suka si Lisbon ini sih dibandingkan yang itu kalau untuk karakter bassnya yang bener. Cuma sayangnya di kuping gue ini posisi nozzle-nya tuh agak sedikit mundur di kanal telinga. Jadi impact-nya tuh nggak yang langsung masuk si bassnya, jadi kerasa lebih tipis. Itu yang bikin dia kerasa jadi lebih bright. Lain halnya dengan si Austin yang meskipun pakai model half ear juga, tapi posisi ear bassnya ini kerasa lebih pas masuk ke kanal telinga. Jadi rasanya bassnya tuh lebih intens dan powerful, serta boomy karakternya mirip seperti Atlanta dan Seoul. Bedanya paling dari segi detail dan clarity di bagian bass dan mid bassnya, plus untuk sub bassnya juga dia nggak yang sedip dan serambling Atlanta dan Seoul. Ya mungkin karena model half ear-nya ini sih ya. Di bagian vokalnya udah kedengeran cukup clear, tapi agak sedikit kurang natural aja dan kurang intim, mirip-mirip dengan yang si Lisbon. Plus untuk instrumennya ini agak kerasa lebih crowded gitu sih, separasinya masih kurang rapi. Kemudian untuk treble-nya dia masih sekedar cukup aja deh untuk jadi pemanis, nggak yang bikin sampai kerasa lebih mewah dan megah gitu. Dan kalau ngomongin soal teknis, baik si Lisbon maupun si Austin ini secara staging dia untuk kelas harganya gitu masih cukup kerasa spacious, masih cukup lega. Kemudian imaging juga masih cukup baik, akurat, baik 3D-nya maupun stereonya. Plus untuk separasinya sih yang agak kerasa sedikit kurang aja, tapi masih oke lah kalau untuk di kelas harganya. So overall keempat produk Urbanista ini punya kualitas suara yang cukup baik ya kalau gue lihat, dan karakter suaranya tuh kayak masih ngejar karakter selera pasar yang mostly doyan dengan bentuk V-shape yang kerasa warm.
Tapi teman-teman mungkin masih agak bingung ya memilih yang mana karena gue langsung nge-review secara singkat 4 produk seperti di video ini. Jadi untuk memudahkan, ini teman-teman bisa lihat tabel yang gue bikin seperti ini, mulai dari perbandingan secara menyeluruhnya dan juga per fitur-fiturnya dan secara price to value-nya, kira-kira mana yang lebih worth it buat teman-teman beli. Mengingat teman-teman pasti banyak yang bakal mending-mendingin produk ini. Dan buat yang tertarik, langsung aja cek linknya di deskripsi. Plus, jangan lupa untuk follow Instagram Urbanista Indonesia dan juga official store-nya di Tokopedia. Karena mungkin siapa tahu bakal ada promo-promo atau produk-produk yang nanti bakal rilis yang cukup menarik sih kalau menurut gue. So, itu aja yang bisa gue share di video ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gue Busem, and until next time, catch you guys on the next one. Peace.